Sekali lagi, PDIP bukanlah partai kemarin yang baru tumbuh. Mereka tetap solid. Ditulis oleh Nixon Manurung di siwar.com. Megawati Soekarno Putri merupakan putri dari Bapak Proklamator sekaligus Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno bersama Hatta merupakan pimpinan yang membawa Indonesia untuk merdeka dan tidak rela untuk dijajah oleh bangsa apapun dengan cara apapun. Susah payah kemerdekaan Indonesia dibayar dengan gugurnya para pahlawan yang begitu rela demi kelangsungan anak cucunya di masa yang akan datang. Darah pun rela mereka kucurkan, raga pun rela mereka persembahkan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sejak Megawati Soekarno Putri menjadi orang nomor 1 pada Partai Demokrasi Indonesia dulu dan sekarang menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, beliau adalah bentuk pahlawan penindasan pada orang-orang kecil atau yang sering disebut dengan wong cilik. Bila menyebutkan PDIP, maka orang pasti menjawab Megawati Soekarno Putri. Begitu juga sebaliknya. PDIP yang menganut ideologi Pancasila sangat memahami jelas dan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dan digariskan oleh partai. Para kader PDIP akan satu suara dengan pimpinannya apabila ada satu masalah yang akan dipecahkan bersama-sama. Megawati dan PDIP-nya adalah hal yang ditakuti oleh penguasa Orde Baru pada zamannya. Banyak bentuk penindasan dilakukan Orde Baru pada partai ini, dan yang paling terkenal adalah peristiwa Kuda Tuli. Peristiwa Kuda Tuli bukannya membuat para kader PDIP menjadi lemah, menjadi goyah dan tidak percaya diri. Mereka semakin kuat, mereka semakin bersatu dan yakin bahwa pilihan partai mereka tidak salah. Kebersamaan, ketangguhan hati, dan satu hati, satu tindakan, dan kerelaan untuk membantu rakyat kecil membuat PDIP menjadi partai yang disenangi dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti PDIP sudah memenangkan pemilu 2 kali secara beruntun. Apakah kemenangan itu membuat mereka pongah? Apakah kemenangan itu membuat mereka angkuh? Biarlah rakyat Indonesia yang menilai. PDIP tidak pernah angkuh dengan kedudukannya saat ini. Bahkan ketika mereka menjadi oposisi pada waktu SBY berkuasa, mereka jalani dengan baik dengan tetap memberikan kritik pada pemerintahan SBY yang dianggap tidak pro rakyat. Ketika PDIP sedang berada di posisi oposisi, nyaris Indonesia tidak mendengar ada teriakan PKI, ganyang PKI. Namun, sejak PDIP dipercaya oleh rakyat Indonesia, teriakan PKI itu pun mulai bergema. Apakah PDIP itu identik dengan PKI? Kalau PDIP dituduhkan sebagai PKI, lalu mengapa rakyat Indonesia bisa mempercayakan arah dan kebijakan negara Indonesia ini di tangan mereka? Mereka 2 kali secara berturut-turut diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia untuk memimpin negara ini. Lalu siapakah orang-orang yang menyerukan dan menuduh bahwa PKI itu telah hidup kembali? Bukankah negara Indonesia sudah final bahwa PKI tidak boleh hidup di negara ini? Selama 2 periode Jokowi menjadi presiden dan secara kebetulan Jokowi adalah kader PDIP, maka teriakan PKI kembali mengumandang. PKI seakan masuk dan menggerogoti pemerintahan Indonesia saat ini. Di tengah kerja kerasnya Jokowi untuk membangun Indonesia, di saat itu pula dirinya digoyang dengan isu PKI. Lalu apakah Jokowi marah? Jokowi seperti tidak mau ambil pusing dengan itu. Beliau lebih memikirkan nasib rakyat Indonesia dan berusaha agar negara Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Beberapa waktu yang lalu, media meliput terkait adanya aksi pembakaran foto pentolan FPI Habib Rizik. Aksi pembakaran ini mengundang banyak reaksi dari berbagai pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tidak ada angin, tidak ada hujan, spanduk bergambar IBHRS diinjak-injak, dicaci maki, dan hendak dibakar. Di tengah menggunungnya persoalan bangsa ini, mereka teriak-teriak anti khalifah. Hei Bung, situ sehat. Cek suhu, tulis anggota DPD RI Fahira Idris. Bakar bendera @PDI_perjuangan, ketawa-ketawa, bakar bendera merah putih, riang gembira. Giliran gambar muka imamnya dibakar, ribut minta pelaku dihukum. Ente orang, apa lengkuas rendang? Tulis Denny. Apakah kebetulan atau tidak, kantor pengurus anak cabang atau PAC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Bogor, Jawa Barat diserang bom Molotov oleh seorang tak dikenal.
Jadi benar, pada hari Selasa 28 Juli 2020, tepatnya pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari, terjadi pelemparan bom Molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Magamendung, Bogor. Itu sekaligus kediaman Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor atas nama Rosenfield Panjaitan, kata Kombes Pol Sabtono Erlangga kepada Bidang Perhubungan Masyarakat Polda Jabar. Seruan untuk membubarkan PDIP dan adanya riak-riak yang mengganggu stabilitas PDIP tidak akan mampu menggoyahkan keteguhan hati mereka. PDIP tidak akan terpancing. PDIP tidak akan emosi karena PDIP tahu bahwa itulah yang diinginkan oleh orang-orang tersebut agar menimbulkan kekacauan di Indonesia. Bagi PDIP, apabila ada permasalahan, apakah internal ataupun eksternal, maka organisasi itu akan tetap menempuh jalur hukum. Itu pasti. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.